Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk setiap anugerah dan juga belas kasihan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami, sehingga kami boleh melalui hari-hari di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, atas kasih Tuhan, dan pada kesempatan di pagi hari ini juga kami boleh melihat bagaimana Tuhan mengasihi kami, sehingga kami boleh digerakkan Tuhan untuk boleh datang kepada Tuhan di dalam gereja ini, untuk beribadah kepada Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan, supaya kami boleh semakin sungguh-sungguh menyadari siapakah Tuhan dalam hidup kami dan siapakah diri kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang akan masuk ke kelas masing-masing. Kiranya Roh Kudus boleh memimpin hati dari setiap anak-anak untuk bisa sekolah minggu dengan baik. Berkatilah guru-guru sekolah minggu juga dalam mengajar firman Tuhan dan memimpin kelas. Menyerahkan juga untuk khotbah di dalam kebaktian kedua ini. Seperti engkau sudah menyertai kebaktian pertama, kiranya engkau juga boleh menyertai ibadah pemberitaan firman Tuhan di kebaktian kedua ini. Menyerahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan boleh terus memelihara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat hidup kami satu-satunya, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan anak-anak sekolah minggu boleh masuk ke kelas masing-masing. Dan Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan eksposisi dari kitab Yosua. Ya, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, Yosua pasal yang ke-10. Kita akan membaca bergantian, Yosua pasal yang ke-10, ayat 1 sampai 15. Nah, ini lumayan panjang ya ayatnya. Kita akan baca bersama-sama. Yosua pasal yang ke-10, ayat 1 sampai 15. Judul perikopnya adalah Pertempuran dekat Gibeon, Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Saya akan bacakan ayat pertama, lalu Bapak Ibu sekalian ayat kedua bergantian ya. Setelah terdengar oleh Adonizedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya, seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya. Dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Maka silakan. Sebab itu Adonizedek, Raja Yerusalem, menyuruh orang kepada Hoham, Raja Hebron, kepada Piream, Raja Yarmut, kepada Yafia, Raja Lakis, dan kepada Debir, Raja Eglon mengatakan, lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur?
Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Bapak Ibu sekalian, di Alkitab kita tahu bahwa Alkitab menjelaskan hal-hal yang supranatural juga. Di Alkitab itu ada istilahnya adalah mujizat. Nah, mujizat itu apa Bapak Ibu sekalian? Mujizat itu bukan saja hal-hal yang ajaib, tetapi itu merupakan tindakan Allah dalam menyatakan kuasanya dan rencananya kepada manusia yang berdosa dan manusia yang lemah yang tidak mengenal siapakah Tuhan. Di dalam perjanjian lama, mujizat itu berarti sebuah tanda, penunjuk, sesuatu yang mengarahkan manusia kepada Allah. Jadi ini adalah sign, itu mujizat. Ya. Mujizat berarti apa Bapak Ibu sekalian? Tidak lebih penting dari Allah sendiri. Mujizat tidak boleh menjadi fokus di dalam kehidupan manusia. Cari-cari mujizat itu salah. Alkitab mengajarkan cari Allah dan kebenaran kerajaan Allah. Jadi mujizat bukanlah seperti orang itu sulap yang menunjukkan kehebatan manusia, terus orang-orang akhirnya mengagumi dan puji-puji manusia. Bukan. Tapi tujuan akhir mujizat adalah bukan mujizat sendiri, melainkan diri Tuhan. Sehingga Tuhan harusnya dipuji-puji dan Tuhan yang dikagumi. Sehingga ini penting ya untuk kita bisa melihat adanya mujizat di dalam perjanjian lama khususnya. Yaitu bukan saja keajaiban, sesuatu yang supranatural, tetapi membuat manusia itu takjub kepada hal tersebut dan kemudian mengakui dan mengagumi Tuhan. Kagum terhadap Tuhan karena Dia itu maha kuasa. Dan akhirnya membangkitkan rasa gentar akan Allah. Dan ternyata Allah itu berbeda dengan manusia. Nah disitulah fungsi dari mujizat. Sedangkan kalau kita lihat dalam perjanjian baru, Bapak Ibu sekalian mirip sebenarnya definisinya mujizat itu apa? Itu bicara soal kuasa, kekuatan yang supranatural, kekuatan yang melampaui manusia, dan itu menunjukkan demonstrasi dari kekuatan dan kuasa Allah sendiri. Maka Tuhan lakukan mujizat. Khususnya Yesus Kristus sebagai anak Allah, Dia adalah Allah, Dia lakukan banyak mujizat juga di dalam perjanjian baru. Dalam ya, kitab Injil ya, mujizat Yesus itu menunjukkan tentang siapa dan bukan saja kepada Allah Bapa, melainkan waktu Yesus lakukan mujizat sebenarnya itu menunjukkan manusia kepada dirinya bahwa akulah Mesias, utusan dari Allah sendiri yang akan menanggung hukuman dosa kamu, yang akan membebaskan kamu dari perbudakan dosa. Yesus menunjukkan mujizat supaya orang melihat siapakah dirinya, yaitu adalah anak Allah. Jadi mujizat itu bukanlah sebuah hiburan yang kita bisa buat-buat. Ya, ini adalah suatu karya Tuhan sendiri yang menunjukkan tentang siapakah Allah itu sendiri. Mengenai apa yang dikerjakan Allah maupun siapa diri Allah yang sejati. Dengan kata lain, mujizat itu membawa kepada pengenalan akan Allah. Nah sayangnya Bapak Ibu sekalian, banyak orang Kristen itu melihat mujizat dari sudut pandang yang positif saja. Ya, padahal kalau kita mau lihat mujizat sebenarnya ada dua arah. Ya, mujizat kan tanda, kuasa, ya kemudian kekuatan Allah. Nah di sini kita bisa membagi mujizat itu dalam dua arah. Satu arahnya positif, satu arahnya adalah negatif. Nah, maksudnya arah yang positif bagaimana? Yaitu ketika Allah melakukan sesuatu mujizat, itu menyenangkan dan menyelamatkan manusia, baik secara jasmani maupun rohani. Nah ini yang seringkali dikejar oleh gereja-gereja di zaman sekarang. Pengen mujizat dari Tuhan. Arahnya apa? Mujizat yang positif tentunya ya. Mujizat yang positif ini bicara soal keselamatan, pertolongan Tuhan, berkat penyertaan Tuhan, bahkan penghiburan dari Tuhan sendiri kepada manusia yang berdosa. Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Yesus membuat mata orang yang buta menjadi melihat. Yesus membuat telinga yang tuli menjadi mendengar. Yesus membuat orang lumpuh menjadi berjalan. Ini kan positif semua. Ini adalah hal yang menyenangkan hati. Yesus bangkitkan Lazarus dari kematian. Ini adalah mujizat yang positif, yang dikejar-kejar orang, bahkan seringkali orang akhirnya memandang mujizat melebihi Tuhan sendiri. Jadi bagi mereka mujizat adalah Tuhannya yang harus kita cari-cari terus.
yang harus kita adakan terus. Itu adalah pemahaman yang salah terhadap mujizat. Ya, tujuan mujizat secara positif adalah meneguhkan iman orang dan juga menyatakan belas kasihan dari Tuhan sendiri. Nah, sedangkan yang kita lihat dalam kisah Yosua ini Bapak Ibu sekalian, ternyata mujizatnya bukan hanya secara positif saja menyelamatkan dan menolong bangsa Israel dan Yosua dalam peperangan, tetapi mujizat itu juga Tuhan nyatakan secara negatif kepada raja-raja orang Amori, kepada penduduk Kanaan yang sedang berperang melawan Gibeon maupun juga Yosua dan bangsa Israel. Berarti mujizat Allah itu bisa bersifat negatif, yaitu apa? Menghakimi, menegur dosa, bahkan mencelakakan fisik seseorang. Ya, menghakimi, menyakitkan, membuat orang ngeri, takut. Ini mujizat secara negatif. Ya, ini adalah bicara soal kengerian Allah yang begitu besar yang dialami oleh manusia. Kita mungkin dalam kehidupan kita pernah mengalami kengerian ini Bapak Ibu sekalian ketika kita tahu ada neraka. Kita takut masuk neraka. Karena apa? Karena Allah itu maha kudus, maha adil, maha suci, dia membenci dosa, dan dia melakukan mujizat juga. Ada neraka, tetapi ada surga juga. Itu pun mujizat, supranatural, melebihi natural yang ada di dalam kehidupan kita sebagai ciptaan Tuhan. Contoh mujizat secara negatif apa Bapak Ibu sekalian? Kita sudah melihat perjanjian lama. Makanya seringkali kita melihat Allah di dalam perjanjian lama kok galak sekali. Ya kok kejam sekali, kok melakukan mujizat tapi negatif melulu. Ya kasih tulah kepada bangsa Israel banyak yang mati. Kasih tulah ke orang Mesir dan Firaun 10 tulah. Gak kira-kira 10 tulah. Air jadi darah, banyak lalat, banyak katak, banyak bencana. Ya. Tuhan membuat mujizat secara negatif itu dari langit pun bisa. Ketika melihat Sodom dan Gomora penuh dengan dosa LGBT, Tuhan kasih api dan belerang dari langit membakar kota tersebut. Tetapi menyelamatkan Lot. Dan kemudian ada mujizat secara negatif ketika Tuhan Yesus Kristus juga mati di atas kayu salib. Ada kegelapan muncul. Kenapa gelap? Siang bolong kok gelap? Takutlah. Ya, kita harus takut, kok siang bolong jadi gelap? Itu suatu mukjizat kengerian penghakiman Tuhan. Tuhan akhirnya menimpakan seluruh hukuman dosa kita kepada Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu adalah kengerian Allah sendiri. Allah itu maha kudus. Kematian Ananias dan Safira ketika gereja baru berdiri di hari Pentakosta. Ini adalah lahirnya gereja. Kemudian ada orang yang sembarangan suami istri. Akhirnya bohong kepada Roh Kudus, bohong kepada Rasul. Kami sudah menjual ladang, kami persembahkan sebagian uang, tetapi dia bohong. Seketika itu juga jantung mereka berhenti, mati karena dosa kebohongan. Ya, Tuhan kita itu Tuhan yang begitu menyatakan kengerian kepada kita. Karena apa? Karena dia kudus dan membenci setiap dosa. Sehingga kita bisa melihat ketika ada mujizat, itu bukan hanya arahnya positif, tetapi arahnya negatif. Positif itu menghibur, negatif itu membuat kita takut, ngeri. Ya, karena dia hakim yang adil dan kudus. Ini adalah dalam kitab Yosua 10 yang barusan kita baca, Tuhan menyatakan mujizatnya berkali-kali kepada Yosua dan bangsa Israel ketika berperang melawan pasukan gabungan dari penduduk Kanaan, yaitu yang disebut dengan raja-raja orang Amori. Nah, mujizat yang dilakukan Allah bagi Israel menghasilkan kemenangan dan keselamatan bagi Israel. Karena Tuhan mengasihi umatnya dan memang Tuhan ingin agar umatnya ini menang di dalam peperangan tersebut. Sedangkan mujizat yang terjadi itu malah bagi musuh-musuh orang Israel merupakan sebuah penghakiman, sebuah kecelakaan dan kekalahan bagi mereka. Nah, kita tadi sudah baca Bapak Ibu sekalian kisah pertempuran sengit antara Israel dan Gibeon. Gibeon kita sudah bahas minggu lalu bahwa Gibeon ini adalah sekumpulan orang-orang ya yang begitu banyak yang akhirnya menipu bangsa Israel supaya mereka tidak dibunuh oleh bangsa Israel, dan bangsa Israel pun akhirnya memasukkan orang-orang Gibeon ke dalam bangsa Israel sendiri karena sudah berjanji di hadapan Tuhan bahwa mereka mengadakan persahabatan dengan orang Gibeon. Sehingga Israel dapat kekuatan tambahan orang-orang untuk berperang yang baru. Israel Gibeon bersatu,
Ya, dua suku bergabung, tetapi raja-raja di Kanaan ini mulai mendengar hal-hal tersebut dan akhirnya juga menghimpun kekuatan yang besar dengan menggabungkan 5 raja, kayak gitu ya. Nah, mulainya bagaimana? Nah, di dalam kitab Yosua ini dijelaskan runutannya, urutannya kenapa raja-raja di Kanaan ini akhirnya menghimpun kekuatan. Pertama ya, mereka itu mendengar bahwa Israel mengalahkan kota Ai. Ya, kota Yeriko itu sudah jadi berita besar di seluruh tanah Kanaan ya. Kota Yeriko, kota Ai juga dikalahkan, orang-orang yang pemberani. Dan juga kabar buruk bagi orang-orang Kanaan adalah ada suku mereka, satu kota kerajaan yang besar, isinya juga pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, itu malah berkhianat kepada bangsa-bangsa Kanaan, yaitu orang-orang Gibeon ya. 3 hal besar ini didengar oleh penduduk Kanaan, kekalahan Yeriko, kekalahan Ai, maupun juga pengkhianatan Gibeon. Siapa sih bangsa yang tidak akan marah ketika mendengar kabar buruk seperti ini? Ya, kemudian ada inisiatif dari siapa? Adonizedek. Dikatakan ini adalah Raja Yerusalem. Raja Yerusalem ini yang berinisiatif untuk memberi surat pemberitahuan untuk mengadakan aliansi di antara raja-raja orang Amori, Raja Hebron, Yarmut, Lakis, dan Eglon, agar sama-sama menggempur Gibeon dulu. Mereka tidak mau lawan Israel dulu. Mereka tahu bahwa Israel itu bangsa yang kuat, yang disertai oleh Tuhan, dan ada Yosua juga. Kita bunuh dulu pengkhianat-pengkhianat ini. Itu orang-orang Gibeon itu. Sekalipun Gibeon itu kota yang besar, tapi kita jauh lebih banyak dan jauh lebih besar. Maka Raja Adonizedek mengumpulkan kekuatan, dan akhirnya langsung bergerak maju melawan kota Gibeon. Sekalipun Gibeon itu juga memiliki pasukan yang gagah perkasa. Gibeon akhirnya bertahan, sudah adakan perjanjian persahabatan dengan Israel. Mereka setia, mereka tidak membelot Israel, tapi akhirnya bertahan melawan penduduk Kanaan tersebut. Dan kemudian ketika terjadi kondisi yang sulit, orang-orang Gibeon mengutuslah utusan kepada Yosua di perkemahan di Gilgal dengan pesan, tolong Yosua jangan abaikan kami. Bukankah kita sudah mengadakan perjanjian persahabatan? Kami ini milikmu, kami ini adalah budakmu, tolonglah budakmu ini. Ya, tolonglah Yosua bela kami. Sebab raja orang Amori yang diam di pegunungan sekarang semuanya telah turun melawan kami semua. Kami sedang dalam kondisi yang terdesak. Kami bisa mati, kami bisa binasa. Nah uniknya ya, Yosua ketika mendengar kabar permintaan tolong dari orang-orang Gibeon ini, mereka langsung siap-siap dengan segera pergi maju dan kemudian akhirnya mereka menyerang musuh-musuh yang dilawan oleh orang-orang Gibeon. Yosua dan para pemimpin Israel segera maju dengan tentaranya melindungi Gibeon. Dan di situ muncul firman Tuhan kepada Yosua. Ya, di sini niat hati Yosua sudah benar ya. Ya, mereka adalah teman tentaraku sebangsa yang menyerahkan diri kepada bangsa Israel. Ya kita harus bantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, temannya sendiri. Tetapi kemudian ada firman Tuhan yang menguatkan Yosua, yaitu jangan takut kepada mereka sebab aku akan menyerahkan mereka kepadamu. Tidak ada yang akan bertahan menghadapi engkau Yosua. Maka Allah janjikan kemenangan kepada Yosua dan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini pun adalah sebenarnya hal yang supranatural. Yaitu ketika Allah bicara kepada manusia. Ya, itu kan suatu tindakan Allah bagaimana berfirman kepada manusia. Allah itu supranatural, Allah itu roh, dia tidak ada tubuh gitu ya. Dan akhirnya bicara kepada hati Yosua, ini pun sebenarnya kalau kita mau katakan ini sebuah mujizat. Bahkan kalau kita tafsir berdasarkan konteks zaman sekarang dan teologi reform pun, sebenarnya kita sudah memegang mujizat dari Kejadian sampai Wahyu. Yaitu mujizat firman Allah yang tertulis di atas kertas. Ini mujizat. Nah mujizat itu akan menunjukkan kita kepada siapa Allah. Nah maka zaman sekarang kita tidak terlalu mencari-cari mujizat seperti di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Karena kita sudah dapat mujizat. Alkitab, Kejadian sampai Wahyu itu sudah cukup menunjuk kepada Allah maupun Kristus dan keselamatan dan pengudusan hidup kita. Tetapi zaman dulu tidak ada firman Tuhan yang tertulis yang lengkap.
Di zaman Yosua mereka punya hukum Taurat. Di zaman Yosua mereka punya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tapi mereka tidak punya kitab-kitab selanjutnya setelah kitab Ulangan maupun yang lainnya. Tidak ada. Maka Tuhan melakukan mujizat, aku berbicara dalam hati Yosua, jangan takut, aku janjikan kemenangan. Sah. Ya, ini adalah suatu kalimat yang sah dari Tuhan. Ini adalah satu mujizat yang menunjukkan kepada Yosua bahwa Allah itu hidup. Allah harus bicara sama saya kalau Allah itu hidup. Tapi zaman sekarang Bapak Ibu sekalian kita sudah ada Alkitab. Mau apa lagi sih kita? Mau mengatakan bahwa Allah tidak pernah bicara secara audible. Mau mengatakan Allah tidak ada. Allah menceritakan kemuliaan Tuhan. Ya, alam yang kita miliki dan hidup ini menceritakan kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan adalah wahyu khusus di mana kita bisa mengenal Tuhan yang sejati dan keselamatan di dalam Kristus. Maka wajar kalau sekarang sudah tidak ada mujizat-mujizat yang terlalu heboh seperti zaman dulu di dalam Alkitab, PL dan PB. Karena sudah ada Alkitab. Ya, karena sudah tidak perlu lagi mujizat-mujizat yang kuno seperti itu. Kita sudah memiliki Alkitab, tulisan ilham dari Allah sendiri, nafas dari Allah sendiri. Lalu Yosua maju, sudah ada keputusan, saya harus tolong Gibeon, ini keputusannya, hikmatnya. Lalu kemudian ada firman Tuhan yang meneguhkan, mereka maju semalam-malaman. Begitu dengar kabar tersebut, itu kemungkinan besar sore hari, dan kemudian Yosua dan para pemimpin ambil keputusan, mari kita bantu Gibeon. Dan akhirnya mereka bergerak maju semalam-malaman dari perkemahan mereka di Gilgal ke Gibeon itu sekitar 10 jam. Dan perjalanannya itu mendaki. Gibeon itu ada kota yang di atas pegunungan juga. Tetapi kota-kota raja orang Amori juga di atas pegunungan lagi. Jadi ketika orang-orang Amori itu 5 raja bergabung, Raja Yerusalem dan lain-lain ya. Mau menyerang Gibeon, mereka di posisi di atas. Gibeon terdesak di bawah. Kemudian yang menolong mereka adalah Yosua dan bangsa Israel dari Gilgal. Mau ke Gibeon dengan menanjak. Ya, 10 jam kira-kira perjalanan mendaki gunung. Dan mereka harus jalani dari malam sampai subuh. Dan mereka tidak ada strategi lagi. Pokoknya kita sudah capek-capek, sudah malam hari, lelah mendaki gunung. Kemudian kita langsung serangan fajar, serangan tiba-tiba. Subuh-subuh kita langsung serang orang-orang Amori ini dan akhirnya kita melihat mujizat terjadi berkali-kali dalam pertempuran ini. Sudahlah kita serang saja langsung. Ini serangan yang mendadak. Orang-orang masih tertidur ngantuk semua. Kita sudah lelah, kita sudah capek. Seharian berjalan dari Gilgal ke Gibeon. Dan akhirnya mereka beriman sudah. Tuhan sudah menyerahkan orang-orang Amori ini kepada Israel, maka kita serang saja apapun caranya. Kita harus tolong orang-orang Gibeon. Lalu Bapak Ibu sekalian, mujizat selanjutnya muncul. Ya, mujizat selanjutnya muncul yaitu apa? Tuhan mengacaukan orang-orang Amori di depan bangsa Israel sehingga menimbulkan kekalahan besar bagi raja-raja Amori ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kondisi Israel itu tidak fit untuk perang. Yosua sudah kelelahan, 10 jam perjalanan, mendaki, sudah kemeng semua badan-badannya ya. Terus kemudian mereka berperang dengan raja-raja Amori yang punya pasukan gagah perkasa, sudah tidur nyenyak, ya sudah punya banyak tenaga. Nah, bagaimana mereka bisa menang terhadap peperangan ini? Di sini Tuhan melakukan mujizat, yaitu apa? Tuhan mengacaukan orang-orang Amori. Bagi orang-orang Amori ini adalah kengerian. Bagi orang-orang Israel ini adalah pertolongan. Ya, bagaimana Allah mengacaukan pasukan tentara orang Amori ini? Kita kan sering dengar ya, kalau waktu kita baca Alkitab kan seringkali kita melihat mujizat Tuhan. Tuhan kacaukan orang ini, Tuhan kacaukan orang itu sehingga Israel menang. Sehingga Israel selamat seperti itu ya. Nah, kata mengacaukan di sini dalam bahasa Ibrani-nya adalah hamam yang artinya apa? Panik, bingung, ya, kehilangan kendali. Kalau di dalam konteks perang, kacau berarti apa? Formasi perang mereka kacau. Ya, seperti tidak ada komando. Jadi istilahnya hati mereka itu terdapat panic attack. Ya, kita kalau panik kan gak bisa ngapa-ngapain. Mau makan pun susah, ya, pegang sendok pun susah, panik kok. Wah, gimana nih? Ya, kita kalau ada peperangan yang terjadi juga kita bingung, blank, kita harus ngapain? Karena ada panik. Nah, memang serangan Israel mendadak dan Tuhan tambah
kepanikan dalam hati orang-orang Amori tersebut. Kita kalau panik Bapak Ibu sekalian ya, jantung berdebar-debar, pikiran gak fokus, tegang ya. Kita punya kemampuannya tapi tidak bisa menggunakan kemampuannya. Kenapa? Kacau hatinya, gak tenang, gelisah, ya pikiran kemana-mana, depresi, ya down dan lain-lain. Nah, belakangan ini masyarakat Indonesia kan lagi banyak penyembelihan ya, penyembelihan kurban, potong kurban. Ada kambing dan sapi kurban yang lepas, panik lah udah ya. Wah panik, wadah sapi besar gitu lepas lari-lari, kita harus ngapain? Ya, untuk berpikir tenang pun tidak bisa, tidak fokus. Nah inilah kondisi yang kira-kira terjadi dalam orang-orang Amori gitu ya. Panik sekali, kaget sekali. Ternyata Israel muncul di pagi hari dan akhirnya mereka down sehingga performa mereka untuk perang itu tidak maksimal. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu ya kalau kita kondisi sakit, kondisi lelah, performa kita itu tidak maksimal. Maka ada baiknya kan memang kita harus istirahat yang cukup, ya punya kesehatan yang baik, dilatih ya tubuhnya supaya bisa sehat. Supaya apa? Supaya bisa maksimal dalam melakukan aktivitas. Nah demikian juga ya, kalau kita mau melakukan pekerjaan Tuhan, mau menaati firman Tuhan itu, kita butuh ketenangan. Nah siapa yang memberikan ketenangan? Roh Kudus. Ya sadar atau tidak sadar banyak mujizat terjadi dalam hidup kita kok. Di mana orang-orang begitu panik, tapi kita bisa ada ketenangan yang sejati karena kita memiliki Allah dan Roh Kudus bekerja, itu mujizat. Ya, dan mujizat menolong kita akhirnya berpusat kepada Allah sendiri atau firman-Nya. Di sini kita memahami bahwa Allah itu bukan saja bisa memberikan damai sejahtera kepada hidup kita, tapi Tuhan juga bisa ambil damai sejahtera itu dalam hidup kita. Jadi panik, wah kita harus ngapain nih? Padahal itu biasa kita lakukan. Ini menyadarkan kelemahan dari manusia ya. Tuhan bisa menarik damai sejahteranya sehingga orang-orang tidak tenang, bisa panik, bisa sulit tidur ya. Maka kalau kita berada dalam kondisi yang damai sejahtera atau segala sesuatunya itu kita bisa atur, kendalikan ya. Nah itu sebenarnya anugerah Tuhan. Kita bisa mengatur jadwal ibadah kita misalkan ya. Ya, di dalam masa-masa ini juga ada seminar tentang keuangan karena kondisi ekonomi kelihatannya suram gitu ya. Dan akhirnya bagaimana? Ya kita akhirnya mencoba berpikir, kita harus budgeting. Ya itu pun budgeting harus punya ketenangan kan. Kita harus mengatur keuangan dengan ketenangan. Kalau panik mau ngapain pun gak bisa. Mengatur keuangan kita, pengeluaran, terus kemudian pendapatan kita supaya kita bisa bertahan di masa-masa kesulitan ini pun kalau panik juga tetap akhirnya kita tidak bisa melakukannya. Maka bersyukur kalau kita punya damai sejahtera dari Allah sendiri. Kalau Tuhan mau ambil damai sejahtera itu sangat mudah. Buktinya seperti orang-orang Amori seperti ini ya. Ada seorang jemaat gitu ya sharing tentang perkataan pendeta kepada saya. Dia katakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang maha kuasa untuk menolong kita. Nah, ini iman kita diuji ya. Di tengah-tengah peperangan yang terjadi, Israel makin mendominasi Timur Tengah, Israel makin melancarkan serangannya ke Lebanon ya. Terus kemudian kondisi Indonesia, pemerintah kelihatannya program-programnya banyak yang tidak efektif untuk masyarakat. Dan kemudian ekonomi sulit. Di manakah sumber pertolongan kita Bapak Ibu sekalian? Kita harus ingat Mazmur 121 ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Di manakah pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Sang Pencipta langit dan bumi. Allah itu bukan saja maha kuasa menolong, tapi dia mau menolong. Ya, mampu menolong juga kita yang sedang dalam kesulitan hidup. Mazmur 46 ayat 2 di situ mengatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan itu sangat terbukti. Nah di sini Allah tolong bangsa Israel untuk berperang. Dan di sini disimpulkan ya di dalam perikop ini bahwa memang Allah yang berperang bagi orang Israel. Komandannya bukan Yosua, tetapi komandan perang dari bangsa Israel adalah Allah sendiri. Kemudian hati mereka panik, ya Yosua juga menyerang mereka dan akhirnya raja-raja Amori ini mulai kalah.
Kalau sudah kalah, mereka akhirnya memundurkan diri mereka melarikan diri, dan juga mereka melarikan diri ya ke kota mereka, ke arah pendakian, menjauhi kota Gibeon. Ya, mereka mendaki ke Bet Horon, terus dikejar lagi oleh bangsa Israel. Ini bangsa Israel ingat ya, sudah kelelahan sekali. Ya, sudah subuh-subuh, tidak tidur, berperang. Terus orang Israel terus naik sampai ke Azeka dan Makeda. Terus melawan orang Amori, sampailah di lereng Bet Horon. Ya, di lereng bukit ada mujizat kedua muncul. Ya, Tuhan saja bukan membuat mujizat dalam hati seseorang. Ya, Tuhan itu penguasa hati setiap manusia ya. Apa sih susahnya membuat orang damai sejahtera atau kehilangan damai sejahtera? Ini Tuhan ya. Terus kemudian Tuhan melakukan mujizat yang unik, yaitu Tuhan melempari mereka, orang-orang Amori ini, dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka sehingga mereka mati. Nah, kesimpulannya sangat unik. Orang yang jumlahnya mati karena batu-batu besar itu lebih banyak daripada orang yang dibunuh oleh bangsa Israel. Ini menyimpulkan lagi Allah yang berperang bagi Yosua dan bangsa Israel. Nah, pada bagian ini ada mujizat yang unik ya. Tuhan sendiri turun tangan dalam peperangan dengan melempari pasukan Amori dengan batu-batu besar. Nah, ini ada yang mengatakan bahwa Allah itu adalah divine warrior, pahlawan ilahi. Orang Israel sudah kesulitan masuk ke lereng-lereng ya, perbukitan, sudah susah untuk menghabisi orang-orang Amori karena orang-orang Amori menguasai medan pegunungan tersebut, dan akhirnya Tuhan malah kirimkan langsung dari langit batu-batu besar untuk membunuh orang-orang Amori itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, pada mulanya ya saya pikir ini adalah batu-batu besar, batu-batu hitam seperti yang dipakai pelontar batu gitu ya, katapult itu ya, yang dari pegunungan. Ya, saya pikir bagaimana ya mujizat ini terjadi? Ya, itu mungkin Tuhan seperti film kartun Avatar itu ya, seperti pengendali tanah. Tuhan itu langsung angkat batu-batu ke langit, terus menyerang orang-orang Amori, gitu kan? Wah, keren juga ya. Seru itu peperangannya ya. Tuhan angkat batu-batu yang di lereng-lereng perbukitan, pegunungan, terus langsung menyerang orang-orang Amori dan banyak yang mati dengan demikian ya. Atau andai pun Tuhan tidak angkat batu itu, Tuhan tiba-tiba memunculkan batu dari langit, ya tinggal dikirimkan saja, selesai, beres kayak gitu ya. Namun ternyata ketika kita pelajari lebih dalam ya teks Ibraninya, di situ ternyata batu-batu itu bertuliskan adalah batu-batu es, hailstones ya. Karena itu banyak terjemahan bahasa Inggris itu mengatakan bahwa ini adalah large hailstones. Jadi hujan-hujan batu es yang sangat besar. Nah, ini adalah serangan dari Tuhan. Ya, Tuhan memakai air kemudian dibekukan intinya ya. Terus melemparkan hujan batu es kepada mereka semua. Nah, ini adalah pengalaman yang mungkin jarang ya kita alami di Indonesia, sekalipun pernah ya kita mengalami hujan batu es, tapi yang cuman kecil-kecil saja. Tapi kalau di negara-negara barat, negara-negara luar yang memang suhunya begitu rendah, di situ batu es itu bisa menghancurkan mobil, rumah, kaca, bahkan mencelakakan orang yang sedang jalan, bahkan membuat mati. Nah, di sini dikatakan Tuhan mengirimkan batu-batu es yang begitu besar, dan di situ banyak orang Amori yang mati. Di sini menunjukkan Allah itu berkuasa atas alam ya. Tuhan bukan cuma mampu memberikan hujan berkat, hujan air secukupnya gitu ya, bahkan kelebihan air, ini lambang berkat. Tuhan juga pernah memberikan hujan mana dari surga. Tuhan juga pernah memberikan hujan burung puyuh kepada bangsa Israel di padang gurun. Tapi Allah kita juga adalah Allah yang mengirimkan hujan batu es kepada orang-orang Amori, dan juga hujan api dan belerang kepada orang-orang di Sodom dan Gomora, orang-orang LGBT yang tidak bertobat ya. Tuhan berikan penghakimannya dan hukumannya. Dan Tuhan juga di Mesir kepada Firaun ya, pernah juga dengan tulahnya itu gabungan dari hujan es maupun api. Ini kan bertentangan ya, hujan es ada, api pun ada. Membakar orang-orang Mesir, melukai mereka ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menghadapi Allah seperti ini, apakah kita punya rasa itu hanya tenang saja?
ya fine-fine saja. Gitu ya. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha kasih. Ya, kita harus, ini susah ya, datang kepada Tuhan tuh sangat sulit. Allah itu Allah maha kasih, tapi Allah juga maha adil, maha kudus. Kita datang kayak gimana sih? Respon kita harus dekat-dekat atau jauh-jauh gitu ya, atau sedang-sedang saja. Sulit mendatangi Tuhan yang maha kudus sekaligus maha kasih ini. Dan dalam peperangan Yosua dan orang-orang Amori ini, orang Amori mengalami kekalahan telak dan disinilah orang Israel mengerti bahwa Allah yang memenangkan peperangan ini. Nah, kita simpulkan kebenaran ini ya, kita bisa simpulkan bahwa kalau Allah bekerja, itu jauh lebih efektif daripada kita berusaha sekuat tenaga. Ya, maka permohonan kita tuh penting ya, doa kita adalah Tuhan, kiranya Tuhan bekerja dalam setiap hal yang saya lakukan. Jangan pikir karena saya pintar, saya sudah pengalaman, sudah ini dan itu, usaha saya hebat. Tidak. Kalau Tuhan bekerja itu jauh lebih efektif daripada manusia bekerja. Israel membunuh orang-orang Amori sedikit saja. Tuhan membunuh orang-orang Amori banyak. Ya, kita bisa lihat kita harus bergantung pada Allah yang Maha Kuasa ini. Lalu mujizat selanjutnya adalah yang ketiga ya, atau yang selanjutnya, mujizat selanjutnya, yaitu Tuhan menggerakkan hati Yosua untuk berdoa hal yang unik. Ini permohonan doa yang unik karena Yosua sangat mengenal Allah Israel ini yang mampu melakukan berbagai hal dan Maha Kuasa. Yosua ketika berperang terus lanjut lagi dengan peperangan yang ada, itu akhirnya memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong berhentikan matahari. Ya Tuhan berhentikan bulan deh, apapun yang ada di langit sana, berhentikan supaya saya bisa terus menyelesaikan peperangan ini dan selesai mengalahkan orang-orang Amori. Ya, ini adalah suatu permohonan yang muncul dari situasi yang muncul saat itu. Yosua mengalahkan orang-orang Amori, serang lagi, tapi hari mulai gelap. Kalau hari mulai gelap, akhirnya orang-orang Amori kan melarikan diri dengan lebih mudah lagi dan peperangan tidak bisa dilanjutkan. Sangat sulit melanjutkan peperangan di dalam kondisi yang gelap pada saat itu ya. Sehingga Yosua dengan polosnya ya, meminta kepada Tuhan, Tuhan berhentikanlah matahari. Supaya ada apa? Supaya ada injury time. Ya, supaya ada tambahan waktu. Ini seperti permainan bola seperti itu ya. Kemarin Liga Champion ya. Liga Champion Arsenal melawan PSG ya. PSG menangnya penalti terus ya. Arsenal ngegolin satu, PSG penalti, terus kemudian akhirnya ya udah injury time, harus tambah injury time. Peperangan masih berlanjut ya, belum ada yang kalah atau menang, tambah injury time, tambah penalti kick seperti itu ya. Hanya penalti kick dan kemudian akhirnya PSG menang ya. Nah itu kayak gitu ya. Yosua sama bangsa Israel dan juga melawan raja-raja orang Amori, ini sudah mau penentuan hasilnya. Lah, waktunya sudah habis, matahari sudah turun gitu ya, intinya sudah gelap. Terus Yosua meminta, Tuhan kasih injury time ya, kasih tambahan waktu. Akhirnya matahari berhenti. Berhentinya adalah sepanjang hari, siang hari, setengah hari tersebut gitu ya, lama. Berhentilah matahari dan bulan, tidak ada gerakan sampai Yosua dan bangsa Israel menyelesaikan peperangan dengan musuhnya. Lalu di dalam perikop ini dikatakan, bukankah ini sudah ditulis dalam kitab orang jujur? Nah, kitab orang jujur ya. Jadi ada tulisan-tulisan yang muncul di dalam sejarah bangsa Israel. Dan kemudian dikutiplah juga di kitab orang jujur atau kitab orang benar. Book of the Upright ya. Nah, sebagian besar ahli Alkitab berpendapat bahwa kitab ini adalah kumpulan-kumpulan syair atau kumpulan-kumpulan kepahlawanan bangsa Israel. Jadi mereka ada sejarawan-sejarawan menuliskan bagaimana berjalannya situasi peperangan yang terjadi dan kenapa orang Israel bisa kalah atau menang seperti itu ya. Jadi ada pencatatnya. Nah, bagian yang dikutip dalam Yosua 10 ini memiliki bentuk puisi. Yaitu adalah matahari berhentilah di atas Gibeon. Dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Matahari memang tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Jadi tambahan lagi waktu agar Yosua bisa mengalahkan
orang-orang Amori, dan di situ dicatat bahwa tidak ada lagi mujizat seperti ini. Ya, tidak ada lagi mujizat yang seperti ini, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Karena apa? Karena Tuhanlah yang berperang bagi Israel. Tuhan dengar doa yang aneh, ya, doa yang begitu unik dari Yosua, tetapi Yosua ingin menggenapkan rencana Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam satu buku ya, The Christian View of Science and Scripture, Bernard Ram itu menyoroti beberapa kemungkinan interpretasi dari mujizat ini. Yang pertama adalah mujizat ini hanya puisi saja, tidak benar-benar terjadi. Ini cuma puisi, intinya seolah-olah hari itu makin panjang, padahal nggak makin panjang. Memang Yosua memang bisa menghabisi orang-orang Amori di dalam waktu yang sudah ada pada saat itu. Ini interpretasi pertama ya. Selanjutnya, matahari dan bulan benar-benar berhenti. Nah, bagi kita yang percaya kepada kemahakuasaan Tuhan, no problem. Ya, matahari, mau matahari yang berhenti, atau bulan yang berhenti, atau bumi yang berhenti berotasi gitu ya. Ya, Tuhan mampu melakukan hal itu, dan ini memang Tuhan Maha Kuasa. Tetapi Francis Schaeffer juga memberikan beberapa pendapat bahwa Allah bisa memperpanjang jam sinar matahari, entah bagaimana caranya. Ya, kita nggak tahu bagaimana caranya ya. Bisa saja seperti musim-musim panas di negara bagian seperti Norwegia, ketika matahari bahkan tidak terbenam. Jadi ada negara-negara tertentu itu mataharinya ada terus. Mereka harus tidur dengan cuaca yang cerah, sinar yang menyala seperti itu ya. Atau terjadi pembiasan sinar matahari membuat seolah-olah matahari dan bulan berada di luar tempat dari biasanya. Ya bisa saja ya, pokoknya diatur demikian ya. Tapi sebenarnya apa yang terjadi di mujizat ini, ya betul-betul terjadi, ya memang Alkitab tidak terlalu detail juga menjelaskan soal mujizat ya. Ya kalau kita mau detail, ya ini para teolog pun mengatakan ya, ini adalah misteri, nggak ada yang tahu secara pasti. Mungkin Yosua pun dan bangsa Israel tidak mengerti juga ya. Pokoknya hari makin lama, makin panjang, kita bisa mengalahkan orang-orang Amori. Apakah betul benar-benar bumi itu berhenti berputar? Atau apakah matahari yang kemudian bergerak seperti itu ya, mengitari bumi, atau bulan yang berhenti bergerak? Intinya Bapak Ibu sekalian, lewat mujizat ini Allah memberikan kesempatan kepada Israel untuk memenangkan peperangan, musuhnya tidak lolos, dan menyatakan bahwa aku adalah penguasa waktu. Aku adalah penguasa sejarah. Aku bisa menghentikan waktu. Aku bisa memperpanjang waktu. Aku bisa mempersingkat waktu. Allah berkuasa atas waktu dan sejarah. Bahkan Tuhan juga mendengar seruan hambanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mujizat yang Tuhan lakukan beberapa kali sebelumnya itu bukan atas dasar permohonan Yosua. Yosua bilang, tolong buat panik pasukan Amori. Tidak, Yosua tidak minta demikian. Yosua tidak minta, Tuhan tolong kirimkan hujan batu es dari langit kepada orang Amori. Tidak minta. Tetapi pada bagian ini uniknya, mujizat yang Allah kerjakan itu setelah Yosua meminta dan berdoa dengan iman kepada Tuhan sendiri. Nah, disinilah pentingnya kita berdoa kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Di dalam Yakobus 4 itu mengajarkan tentang bagaimana orang Kristen harus berdoa. Yakobus sedang menegur orang-orang yang dikuasai keinginan duniawi, yang iri hati, yang egois, dan menggunakan doa untuk memenuhi hawa nafsunya. Tuhan, saya ini adalah orang yang cinta uang, berikan saya uang, kayak gitu ya, intinya kayak gitu, memenuhi hawa nafsunya. Yakobus menyoroti dua masalah, bahwa ada orang tidak menerima sesuatu dari Tuhan karena tidak berdoa. Nah, sekarang kita aplikasikan kepada Yosua. Andai Yosua tidak minta hari itu diperpanjang, tidak minta injury time, Tuhan boleh enggak tidak memperpanjang hari itu? Boleh saja. Tinggal peperangan itu dilanjutkan esok harinya, Yosua dan bangsa Israel menang, beres. Tetapi karena Yosua itu mengenal Tuhan yang Maha Kuasa, dia meminta permohonan dari hatinya. Dan ternyata itu sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan kabulkan permohonan Yosua ini. Jadi Tuhan tuh memakai doa kita juga Bapak Ibu sekalian. Di dalam pengenalan akan Tuhan, kita minta sesuatu kepada Tuhan, dan kalau itu memang sesuai kehendak Tuhan, Tuhan kabulkan. Bukankah itu hal yang menyenangkan?
menghibur, menguatkan kita. Daripada kita nggak pernah berdoa, Tuhan kasih terus gitu ya, kasih mujizat terus, misalkan seperti itu ya. Ini adalah suatu mujizat yang sangat menghibur Yosua. Saya berdoa, Tuhan langsung kabulkan. Ya, Tuhan seolah-olah mengabulkan atau mengikuti keinginan saya. Dan Yosua mendapatkan penghiburan yang besar di dalam doanya kepada Tuhan. Ya, maka Yakobus katakan bahwa ada orang yang tidak berdoa, makanya dia nggak pernah dapat sesuatu dari Tuhan. Tapi banyak orang juga salah berdoa dengan motivasi yang salah, maka mereka pun tidak mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Nah, di sini Tuhan pakai doa manusia untuk menggenapkan kehendak dan rencana Tuhan. Dan kemudian di ayat 15 ditutup, kemudian Yosua dan seluruh orang Israel pulang kembali ke Gilgal. Hal ini pun ya Bapak Ibu sekalian sebenarnya hal yang kalimat sederhana, tapi kita bisa pikirkan bahwa Yosua dan bangsa Israel itu ya setelah selesai tugas menolong orang Gibeon ya sudah selesai. Ya, mereka juga bukan orang yang pengen dipuji orang Gibeon ya. Diceritakan misalkan, kemudian Yosua dan bangsa Israel kembali ke kota Gibeon, terus melakukan pertemuan, orang Gibeon mengucapkan terima kasih, sujud sembah kepada orang Israel gitu, nggak ada cerita gitu ya. Intinya Yosua dan bangsa Israel pulang ke Gilgal, selesai. Gibeon dibiarkan aman. Lagian juga orang Israel jaga jarak sama orang Gibeon kan, penipu. Yang ngapain dekat-dekat sama penipu, intinya gitu ya. Yang penting tugas saya selesaikan beres, selamatkan Gibeon, udah beres, pulang langsung. Ya, makanya dari hal ini Bapak Ibu sekalian kita bisa lihat ya, kita perlu mengenal Allah yang Maha Kuasa lebih dalam lagi. Ya, kita orang Reform memang sangat waspada dan hati-hati terhadap mujizat, tapi kita tidak anti mujizat. Ya, teologi Reform justru menyatakan bahwa tidak ada hal yang terlalu besar bagi Allah dan kita tidak bisa membatasi Allah bekerja. Hanya saja Allah sudah bekerja dengan cara yang berbeda di zaman sekarang, yaitu dengan firman Tuhan yang tertulis, dan itu semua adalah nafas Allah. Itu adalah mujizat dari Allah sendiri. Nafas Allah dituliskan di dalam kertas-kertas yang kita miliki di dalam Alkitab. Allah yang Maha Kuasa ini adalah Allah yang tidak ada yang terlalu besar bagi Dia. Bagi kita, peperangan dunia adalah hal yang terlalu besar bagi kita. Pusing ikutin Israel, Amerika, emosian semua gitu ya. Iran juga balas dendam lagi. Bagi kita itu terlalu besar. Kita siapa sih? Kita bukan prajurit perang, kita nggak ngerti peperangan yang terjadi. Tapi bagi Tuhan, lihat masalah peperangan dunia ini, ya masalah kecil. Ya, lebih susah Yosua itu loh. Zaman Yosua dan bangsa Israel menduduki tanah Kanaan itu lebih susah gitu ya dibandingkan peperangan yang sekarang misalkan seperti itu ya. Ini adalah kebenaran yang kita pegang khususnya ketika kita melihat segala situasi yang buruk di Indonesia maupun juga di negara-negara ya. Allah kita itu Maha Kuasa, tidak ada yang terlalu besar bagi Allah kita. Ya, tugas kita apa kalau gitu? Kalau ada hal yang terlalu besar bagi kita, yang kita tidak bisa kendalikan, ya pemerintah Indonesia ataupun negara-negara yang lain yang sedang berperang, kita tugasnya adalah kurang lebih ya istilahnya, mungkin menggerakkan hati Allah. Atau istilahnya berdoa lah. Berdoa bagi pemerintah, itu sudah kita lakukan tiap minggu ya di dalam persekutuan doa maupun ibadah minggu. Kita sudah jalankan tugas dengan tepat di hadapan Tuhan. Ya, permasalahan dunia terlalu besar untuk kita, maka kita bawa kepada Tuhan yang tidak ada yang terlalu besar bagi Tuhan. Di dalam dunia ini ya, tugas kita mendoakan pemerintah, mendoakan agar terjadinya kesejahteraan dan keadilan. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi setiap pergumulan, masalah, dan ujian dan pencobaan, nah kita harus ingat bahwa kita sedang memasuki peperangan rohani. Ya, kita mengalami ujian, pencobaan, penderitaan, itu tuh kita akhirnya disudutkan di dalam dua pilihan. Pilih kerajaan Allah atau pilih kerajaan setan. Pilih Yesus, ikut Yesus, atau pilih dunia, pilih melakukan dosa. Karena kita dalam kondisi yang terjepit, kemudian kita muncul respon jujur dari hati kita. Nah, kita harus minta kekuatan dari Tuhan supaya kita mampu menghadapi peperangan rohani. Kuncinya seperti apa Bapak Ibu sekalian? Seperti di dalam kisah Yosua ini. Biar saja Allah yang berperang bagi kita. Tanggung jawab kita apa?
Kita harus bergantung pada sarana-sarana anugerah yang dari Tuhan sendiri. Firman Tuhan, doa kita sudah lakukan, dan kemudian jangan lupa bahwa Allah lah yang mampu memberikan kemenangan di dalam peperangan rohani kita. Kalau kita bisa menang melawan godaan dosa, itu karena Tuhan yang menolong kita. Sekali lagi kita perlu bijaksana terhadap mujizat-mujizat zaman sekarang. Ya, satu sisi kita tidak boleh membatasi kuasa Allah ya. Tapi kita tidak bisa mengatur Allah juga bagaimana dia harus lakukan mujizat dalam hidup kita. Nggak bisa. Ya, kita tidak bisa mengatur Tuhan. Allah di zaman sekarang sangat mungkin tidak akan lakukan mujizat-mujizat seperti zaman dulu lagi. Karena sudah ada Alkitab. Yesus pernah menegur generasi-generasi yang terus mencari tanda. Nah, orang Yahudi kan suka cari tanda kan. Karena mereka hidup dalam mujizat. Sejarah bangsa Yahudi itu penuh dengan mujizat Allah. Maka waktu mereka lihat kok kurang ya mujizatnya di perjanjian baru, kok nggak ada mujizat lagi. Kok nggak ada nabi lagi. Kok makin kurang nih mujizat-mujizat dari Tuhan seperti sejarah Yahudi. Mereka cari tanda, mana mujizat Tuhan, mana mujizat Tuhan. Ketika Tuhan Yesus dilahirkan, ketika Tuhan Yesus melakukan berbagai mujizat, mereka malah menolak mujizat. Itu kan orang yang bebal ya, itu orang yang tidak mengenal Allah. Mereka cari mujizat, tapi ketika ada mujizat di depannya, maka mereka tolak. Mereka menolak Yesus Kristus sendiri. Yesus katakan bahwa angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai gereja Tuhan jangan terlalu suka cari mujizat. Kita disebut oleh Yesus, kamu tuh angkatan jahat. Carinya mujizat melulu. Ya, Yesus katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Cari Allah, bukan cari mujizat. Ya, maka sangat wajar kalau Tuhan sudah menghentikan mujizatnya. Udahlah, gak ada mujizat lagi. Supaya apa? Cari Allah. Cari Allah lewat mana? Firman Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Mukjizat yang terbesar itu sudah Tuhan nyatakan di dalam Yesus dan di dalam Alkitab yang tertulis. Itu adalah firman Tuhan yang boleh kita terima dan di mana Tuhan bicara pada kita. Kiranya kita boleh terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan boleh terus setia mencari wajah Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kiranya kami boleh semakin mengenal Engkau sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada hal di dalam dunia ini yang terlalu besar bagi Tuhan. Bagi Tuhan, semua hal di dalam kendali Tuhan sendiri. Ajar kami Tuhan untuk mengagumi Tuhan, ajar kami Tuhan untuk bergantung kepada Tuhan, dan kami tahu bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas seluruh detail kehidupan kami. Hal-hal besar, hal-hal kecil Engkau ada di dalam kehidupan kami. Engkau juga mengatur segala sesuatunya demi kemuliaan Engkau sendiri dan juga demi kebaikan kami bersama. Ajar kami Tuhan sebagai manusia boleh semakin berhikmat, kami semakin takut akan Tuhan. Ajari kami untuk mencari Tuhan dengan segenap hati kami, mencari kerajaan-Mu dan kebenaran dari kerajaan-Mu dengan segenap hati kami. Ketika Tuhan juga boleh menyatakan diri lewat Alkitab yang tertulis ini, firman Tuhan yang tertulis, kami pun boleh tekun terus membaca firman setiap hari dalam kehidupan kami, supaya kami boleh bertumbuh dalam kehidupan doa kami kepada Tuhan, maupun dalam kehidupan firman kami di hadapan Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.